Anggaran Formula E bengkak, awas JKON bisa kena imbas, Bapak lebih bayar. Saya dilaporkan oleh 4 wakil pimpinan Dewan ke Badan Kehormatan. Nah, Badan Kehormatan menerima. Nah, hari inilah yang terjadi, saya mengklarifikasi salah saya di mana. Gitu loh. Karena semua adanya di Badan Musyawarah, itu dilaksanakannya di BAMUS. BAMUS itu tugasnya apa sih? Mengagendakan agenda kepentingan kinerja kerja daripada anggota dewan. Terkait dengan mengenai masalah legalitas dari penyelenggaraan Formula E, kemudian dasar hukumnya apa, mengacu di undang-undang, lalu endingnya itu tentang masalah anggaran. Juga ditanyakan tentang apakah ada anggaran dari Kemenpora. Clear saya sampaikan berdasarkan surat rekomendasinya dari Pak Menpora, Pak Imam Nahrawi saat itu tanggal 2 Agustus 2019, memang disebutkan di dalam rekomendasinya Kemenpora atau pemerintah pusat tidak akan memberikan anggaran apapun untuk Formula E. Sudah ada beberapa pihak yang sudah dipanggil atau dilakukan klarifikasi. Sudah ada beberapa mungkin para tugasnya sudah melakukan kegiatan pengumpulan data, informasi termasuk juga dokumen. Tapi detailnya sekali lagi kami tidak akan sampaikan secara rinci karena tahapannya adalah masih di penyelidikan. Penyelenggaraan Formula E masih terus dilakukan pengumpulan bahan keterangan oleh tim penyelidik KPK. Di antaranya dengan kemarin benar telah memanggil Ketua DPRD DKI Jakarta. Tentu ini dalam rangka untuk meminta keterangan dan klarifikasi terhadap yang bersangkutan. Kalau saya menilai sederhana bahwa Formula E itu untuk menutup kegagalan Pak Anies. Karena semua program tidak yang berjalan, maka di ujung masa jabatan mereka atau Pak Anies menggelar balap mobil Formula E yang kelas dunia, walaupun persiapannya sampai hari ini tidak nampak persiapannya begitu serius atau persiapan yang begitu matang. Kenapa tidak matang? Contoh kemarin, yang namanya lelang saja gagal. Ini menandakan bahwa kepercayaan publik atau kepercayaan pengusaha terhadap penyelenggaraan Formula E tidak clear. Karena ini resikonya memang sangat berat, resikonya besar. Kawal terus Formula E Jakarta. Saya rasa kalimat tersebut menjadi kalimat yang tepat untuk mengawali tulisan. Setelah beberapa waktu lalu saya menulis soal Formula E, yang mana Anda bisa baca di sini. Saya kira proyek pengadaan sirkuit ini akan sunyi senyap tanpa muncul ke permukaan. Karena saya berpikir pihak kontraktor atau pemenang tender pengadaan sirkuit pasti sedang berusaha setengah mati untuk merealisasikan impian seorang gubernur yang cukup berat ini. Mungkin dalam diam mereka bisa lebih tenang dalam bekerja dan jadinya hilang dari sorotan publik. Sekalian kalau bisa publik lupakan sajalah soal pembangunan sirkuit ini untuk sementara. Nanti saya ingatnya kalau sirkuitnya sudah jadi. Meskipun itu bisa terlambat selesainya. Haha. Tapi ternyata tidak demikian adanya. Masih hangat pemberitaan dalam 2 hari terakhir belakangan bahwa biaya proyek sirkuit Formula E dikabarkan membengkak hingga 10 miliar. Loh, kok bisa ya di tengah-tengah pekerjaannya mendadak anggarannya bertambah? Sudah dilakukan ketepatan waktu pengerjaannya, kini ditambah anggaran yang tiba-tiba membengkak di tengah jalan. Pasti rakyat Indonesia khususnya warga Jakarta yang masih waras dijamin bergejolak mendengar hal ini. Padahal seminggu sebelumnya sudah ada kabar baik yang mengatakan bahwa pembangunan sirkuit sudah mencapai 52%. Silahkan baca di sini. Di sini saya sempat ragu, apakah benar sudah mencapai 52% atau apakah ini hanya sebagai publisitas semata agar rakyat merasa teryakini kalau ini akan selesai tepat waktu. Kalau memang secepat itu berarti bagus. Setidaknya nama Jakarta sampai malu kalau pembangunannya telat dari waktu yang ditentukan. Tapi ya apa boleh buat, penambahan anggaran yang sebelumnya tidak ada akhirnya mencuat juga ke media. Tentu membuat banyak kalangan semakin pesimis akan ajang balapan mobil listrik tersebut. Bayangkan sempat dikabarkan sudah mencapai 52% pembangunan, lalu dibutuhkan anggaran tambahan sekitar setengah dari total anggaran. Apa jangan-jangan penambahan anggaran ini supaya bisa selesai lebih cepat ya? Agar tidak telat dan membuat malu banyak pihak. Mungkin ya, mungkin tidak.
Dan yang jadi pertanyaan sekarang adalah, apakah PT Jasa Konstruksi atau kita sebut JKUN menyadari betul apa yang akan terjadi bila nanti terbukti benar bahwa ada korupsi atau bahasa yang sering dipakai lebih bayar pada proyek pengadaan sirkuit Formula E tersebut? Bisa-bisa petinggi JKUN sendiri yang akan terseret dan dijadikan kambing hitam. Tujuannya hanya satu, agar bapak si kelebihan bayar tetap aman dan bersih. Ingat, tender proyek ini 50 miliar, tapi tiba-tiba saat sudah sampai 52% membengkak 10 miliar. Bagaimana tanggapan perusahaan-perusahaan lain yang mungkin disingkirkan atau kalah di dalam proses tender awal? Apa jangan-jangan kekalahan perusahaan tersebut dalam memenangi tender ini adalah sebuah kesengajaan akibat tidak tercapainya sebuah kesepakatan yang bisa saja akan merugikan? Ya, kita ambil contoh penambahan anggaran secara tiba-tiba ini. Saya kira penuh resiko bagi JKUN ke depannya dalam menaungi gelaran internasional ini. Apakah ini berarti jelas bahwa kenaikan drastis atau tren positif yang ditunjukkan saham JKUN setelah terpilih sebagai pemenang tender Formula E adalah permainan bandar? Bahkan orang-orang dalam forum trading saham benar ya, bukan binary option. Banyak yang menilai saham JKUN ini hanyalah saham gorengan saja. Sekilas baik pergerakannya, tapi tidak ada penambahan signifikan. Beberapa bahkan berkomentar dengan mengatakan, kerja. Wah, ternyata banyak pihak ya yang bergantung pada JKUN ini. Selain bapak lebih bayar, para pemegang saham pun juga ketar-ketir memantau perkembangan pembangunan sirkuit Formula E tersebut. Kawal terus Formula E Jakarta. Saya rasa kalimat tersebut menjadi kalimat yang tepat untuk mengawali tulisan. Setelah beberapa waktu lalu saya menulis soal Formula E, yang mana Anda bisa baca di sini. Saya kira proyek pengadaan sirkuit ini akan sunyi senyap tanpa muncul ke permukaan. Karena saya berpikir pihak kontraktor atau pemenang tender pengadaan sirkuit pasti sedang berusaha setengah mati untuk merealisasikan impian seorang gubernur yang cukup berat ini. Mungkin dalam diam mereka bisa lebih tenang dalam bekerja dan jadinya hilang dari sorotan publik. Sekalian kalau bisa publik lupakan sajalah soal pembangunan sirkuit ini untuk sementara. Nanti saya ingatnya kalau sirkuitnya sudah jadi. Meskipun itu bisa terlambat selesainya. Haha. Tapi ternyata tidak demikian adanya. Masih hangat pemberitaan dalam 2 hari terakhir belakangan bahwa biaya proyek sirkuit Formula E dikabarkan membengkak hingga 10 miliar. Loh, kok bisa ya di tengah-tengah pekerjaannya mendadak anggarannya bertambah? Sudah dilakukan ketepatan waktu pengerjaannya, kini ditambah anggaran yang tiba-tiba membengkak di tengah jalan. Pasti rakyat Indonesia khususnya warga Jakarta yang masih waras dijamin bergejolak mendengar hal ini. Padahal seminggu sebelumnya sudah ada kabar baik yang mengatakan bahwa pembangunan sirkuit sudah mencapai 52%. Silahkan baca di sini. Di sini saya sempat ragu, apakah benar sudah mencapai 52%? Atau apakah ini hanya sebagai publisitas semata agar rakyat merasa teryakini kalau ini akan selesai tepat waktu?